Everyone. Morning. Morning to How are you all today? fine. I'm fine. Yeah. Okay, good ya. Okay, everyone. Today we are going to study about asking and giving information about activities that occurred in the past. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meminta dan memberi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi di masa lalu. Karena dalam kalimat bahasa Inggris itu ada terjadi sekarang, sedang terjadi, terjadi di masa lalu, dan akan terjadi. Yang intinya itu ya. Pernah punya masa lalu? Pernah, Pak. Nah, ya pasti ya. Ya, kita dilahirkan tidak langsung hari ini, tetapi bertahap ya. Oke. Bisa lihat ke ini apa? Ke PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, learning goals-nya, tujuan pembelajarnya adalah pertama itu mengucapkan kalimat terkait kegiatan yang terjadi di masa lampau. Nanti kita akan mengucapkan kalimat, kemudian mengidentifikasi kalimat, dan menjelaskan fungsi sosial terkait kegiatan yang terjadi di masa lampau. Dan learning goal yang ketiga adalah menyusun kalimat terkait kegiatan yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk menyusun, insya Allah akan kita bahas in the next meeting. Okay, everyone, study the pictures below. Kelihatan kan ada gambar? Kelihatan, Pak. Ya, itu bukan Bapak nyuruh nonton sinetron ya. Tapi itu ada dari masa lalu sampai hari ini. Ya, misalnya di sini ada si Amanda, masa lalunya seperti ini, waktu kecilnya gitu. Kemudian gede-gede dan seperti ini. Kemudian Arya Saloka dulu waktu pertamanya gini. Kemudian sekarang udah ganteng gitu ya. Nah, itu adalah tahapan dari masa lalu sampai sekarang. Nah, masa lalu bahasa Inggrisnya itu past ya. Atau disebut juga pakai verb 2. Okay, everyone. Look at the text. You can listen and study the text. Oke. Kita dengarkan ya. Boleh dengarkan Bapak, nanti kita bahas teksnya. My name is Andy. I followed Scouts when I was in elementary school. I was an active Scout from 4th to 6th grade. I went camping to Chantigi campsite, but now I like football so much. I rode a bicycle to school when I was in elementary. But now I go to school by angkot or bus because my school is far from my house. I ride my bicycle only when I play around my house. Nah, kita perhatikan ya teks ini. Lihat di sini. My name is Andy. Nama saya Andi. Lihat, ini pakai to be sekarang, to be is ya. Kemudian kalimat keduanya, I followed Scouts when I was in elementary school. Nah, follow it itu apa? Ada yang tahu follow it? Everyone? Follow, pernah dengar follow? Mengikuti. Ya, mengikuti. Ya, good ya. I followed Scott when I was in elementary school. Nah, di depannya ada itu menunjukkan verb 2 ya. Jadi maksudnya verb 2 itu terjadi di masa lampau. Kemudian ada ciri lagi masa lampau itu pakai was. When I was in elementary school. Saya mengikuti Scout pramuka
when I was in elementary school, ketika saya waktu masih SD. Nah, following dan was ini bisa diartikan sudah mengikuti atau dulu mengikuti, dan was juga bisa disebutnya padanannya ke bahasa Indonesia maksudnya dulu gitu ya. Jadi ketika dulu saya di sekolah dasar. Kemudian I was an active scout. Saya dulu seorang pramuka yang aktif from 4th to 6th grade, dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian I went camping to Chantigi campsite. Nah ini when. Ada yang tahu when artinya apa? Everyone? Nah, when di sini maksudnya when itu pergi ya. Pak, bukankah pergi itu bahasa Inggrisnya go? Itu juga betul. Tetapi kalau perginya di masa lalu atau perginya kemarin, perginya tadi malam, itu bahasa Inggrisnya when ya. Perginya waktu SD itu when. Misalnya I went to Jogja 2 years ago. Saya pergi ke Jogja 2 tahun yang lalu. Nah, perginya itu pakai when itu lama, itu sudah terjadi. Jadi pakai when ya. I went camping to Chantigi campsite, but now I like football so much. Tapi sekarang saya sangat suka sepak bola. Nah, like di sini juga like-nya like biasa ya. Kalau like kid itu suka dulu, tapi ini sukanya sekarang. Okay, next to the second paragraph. I rode a bicycle to school when I was in elementary. Nah, rode ini artinya apa? Mengendarai ya, tapi mengendarai sepeda. Kalau bahasa verb satunya itu ride, verb duanya itu rode. Jadi rode itu sudah terjadi, jadi naiknya dulu gitu ya. Dulu itu pokoknya yang lampau sudah terjadi itu pakai rode. Tadi malam, tadi pagi, kemarin, 2 minggu yang lalu, setahun yang lalu itu juga pakai rode ya. Verb satunya itu ride. Dan ride ini digunakannya untuk naik sepeda, naik motor, naik kuda itu pakai ride. Kalau naik mobil itu drive ya. Kalau naik kuda itu pakai ride. Naik sepeda juga pakai ride. Motor juga ride. Oke. I rode a bicycle to school when I was elementary. Saya naik sepeda ke sekolah ketika masih SD. Mungkin SD-nya dekat jadi dia naik sepeda. But now I go to school by angkot or bus because my school is far from my house. Lihat di kalimat kedua ini but itu tapi ya. Tapi sekarang now, nah now itu pakai verb satu. But now I go. Tapi sekarang saya go, bukan when. Kalau sekarang mah pakai go ya. Pakai verb satu karena itu menjelaskan kata kerja sekarang, kata kerja present. Makanya menggunakan verb satu. Tapi sekarang saya pergi ke sekolah naik angkot atau naik bis karena my school is far. Kalau dulu mah was, kalau dulu itu was, kalau sekarang itu pakai is, ya, is far. Far itu jauh from my house. Lihat kalimat selanjutnya. I ride my bicycle only when I play around my house. Saya mengendarai sepeda. Nah, mengendarinya sekarang pakai ride. Kalau dulu pakai road, kalau sekarang, masa sekarang itu pakai ride. I ride bicycle only when I play around my house. Sekarang saya naik sepeda, mengendarai sepeda hanya ketika saya bermain di sekitar rumah. Nah, selain ride ini digunakan untuk sekarang, bisa juga digunakan untuk kejadian yang rutin gitu dilakukan ya. Kita pernah belajar itu waktu semester awal yang kemarin. Okay, everyone, do you understand the text? Hello? Yes, understand.
Yes, oke, thank you ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nih. Bisa kelihatan pertanyaannya? Gak ada, Pak. Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Bapak. Ya, kayak tunggu bentar. Seharusnya ada ya. Udah ada. Ada yang udah? Nah, udah ada. Udah. Ya, kita jawab ya. Nah, pasti di bahasa Inggris itu pasti akan menjawab pertanyaan dari teks ya. Sampai kalian SMA, kuliah juga pasti pertanyaan yang reading itu pasti menjawab pertanyaan dari teks ya. Teksnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya. Oke, number 1. What did Andy follow when he was in elementary school? Apa yang Andi ikuti when he was in elementary school? Cung yang bisa jawab. Pramuka mungkin sih. Ya, pramuka bahasanya apa tadi? Scout. Ya, betul ya. Bahasanya itu scout ya. Kita lihat betul tidak? Betul ya harusnya. Belum tampak di itu. Oke, kita lanjutkan number 2. What does, tadi yang jawab siapa? Yang bilang scout? Mutia. Mutia kelas 8 apa? 8C. 8C, cinta berarti ya. Nah, ada ya jawabannya betul ya, scout. Scout itu pramuka ya. Oke, next number 2. What does he like now? Apa yang dia suka sekarang? Coba yang bisa jawab. Football. Football. Oke, kita lihat ya. Oke, ada jawabannya tidak? Belum kelihatan ya? Ya, kita lihat Sasha ya, betul tidak jawabannya? Ya, betul ya. He likes football. Oke, good ya. Oke, next number 3. Where did he go to camping in elementary school? Cung yang bisa jawab nomor 3. Where? Where itu kemana atau di mana? Cantigi. Hah? Ya, Maya apa? Cantigi, betul, good. Ya, ya. Ya, Mutia, ya. Jesse, kita lihat betul Cantigi. Nah, kemana dia pergi camping waktu SD? Jawabannya betul ya. Cantigi campsite, benar. Oke, number 4. How did he go to school when he was in elementary school? How itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bagaimana dia pergi ke sekolah waktu SD? Naik sepeda. In English? Bahasa Inggrisnya? By bicycle. Ah, ride bicycle. Siapa tadi Maya sih? Ya, kita lihat ya. Betul jawabannya. Ya, jawabannya betul ya. He rode bicycle. Benar. Itu belum kelihatan. Nah, betul udah ada tuh. He rode bicycle. Oke, number 5. Why does he go to school by angkot or bus? Why does nah? Cung yang bisa jawab lagi? Because my school from my house. Ya, good ya. Ya, betul Maya. Ya. Because his school is far from his house. Nah, itu ya. Karena sekolah dia jauh dari rumah. Nah, kalau sekolahnya jauh mah dia pakai angkot ya, kalau yang dekat pakai sepeda. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita lihat pertanyaan nomor 1, 3, dan 4 ya. Lihat, pertanyaan yang menanyakan masa lampau, menanyakan sesuatu yang dikerjakan di masa lalu itu menggunakan did. Ada did? Kelihatan did?
Iya, kelihatan, Pak. Kelihatannya? Ya, nomor 1, 3, 4 itu pertanyaannya itu pakai did. What did Andy follow? Nah, tetapi kata kerja verb 1, nggak follow with, tapi follow. Kemudian kalimat pertanyaan nomor 3 pakai did juga, kemudian pakai go. Kemudian pertanyaan nomor 4 did juga pakai go. Nah, ini nanti jawabannya nomor 1, 3, 4 itu pakai verb 2 ya. Kalau nomor 1 dan 3 itu langsung ke kalimat, bukan ke kalimat, ke jawabannya, kata benda. Kalau di nomor 4 itu menanyakan kata kerjanya, jadi langsung ada he rode. Nah, ini pakai verb 2. Sedangkan yang pertanyaan nomor 2 dan 5 ini pakai does. Kita pernah belajar does kan? Ingat? Semester ini ada does? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau does itu menanyakan kegiatan yang sekarang. Kalau does sekarang, kalau did itu dulu. Kalau does sekarang, gitu ya. Makanya pakainya verb 2 jawaban verb 1, maaf. Makanya jawabannya verb 1. Lihat jawabannya. He likes. Ya, likes. Nah, ini likes ini pakai S ya, karena ini dia pakai S. Kemudian yang nomor 5-nya juga pakai is, ada ciri-cirinya kegiatan yang terjadi sekarang. Oke, everyone, do you understand? Yes. Ya, thank you. Yes. Oke, bentar. Belum nampak. Nah, sekarang sudah nampak ya? Ada tabel, udah kelihatan tabel? Sudah. Iya. Nah, Sudah. ya. Di sini ada tabel. Kemudian sini ada nominal sentence. Nominal sentence itu maksudnya kalimat yang di dalamnya kata benda gitu ya. Lihat di sini ada pronoun. Pronoun itu kata ganti. I. Di sini I. I ini kata ganti. Bapak sebut kata gantinya bilangnya I gitu. You, kamu, kalau sendiri, kalau berdua itu kata gantinya you. Kemudian we, they, he, she, it. Nah, itu ya. Nah, untuk present, kalimat yang terjadi sekarang itu pakai am, are, is. Kalau yang past itu pakai was, pakai were, pakai was juga. Nah, ini adalah tabel yang maaf. Kalau yang present itu menanyakan kalimat sekarang, yang pas itu masa lalu. Lihat contohnya di bawah ada ya. I am happy now. Nah, itu maksudnya saya bahagia sekarang. Yesterday I was sad. Saya sekarang bahagia, kemarin saya sedih. Cung yang sekarang bahagia. Ya. Ya, Denny bahagia tuh ya. Ya, Mutia bahagia sekarang. Ada yang sedih kemarin? Ada, Pak. Ada. Irfan sedih, Min Sabila sedih. Nah, ini kalimatnya seperti ini ya. I am happy now. Yesterday I was sad. Jangan terbalik, jangan sampai bilang I was happy now. Kalau mau pakai was, I was happy yesterday gitu. Kalau mau pakai am, I am happy now. Kalau sedihnya Pak, sekarang. Sedihnya sekarang, I am sad gitu. Kalau sedihnya dulu, I was sad. Kemudian nomor 2, lihat di kalimat 2 yang di bawah. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, pakai is ya. Sekarang itu pasti sekarang, menunjukkan sekarang di situ. Kemudian 10 years ago, 10 tahun yang lalu, he is a student. Sekarang dia guru, 10 tahun yang lalu dia adalah murid. Betul tidak itu yang kalimat 2?
Halo, kalimat 2 betul tidak? Halo? Kira-kira kalimat nomor 2 betul tidak? Ya, kalimat nomor 2 harusnya yang 10 years ago, he is, bukan he is, tapi he was ya. Itu Bapak yang salah berarti ya. Salah ngetiknya. Oke, nah ini kalimat nominal. Sekarang kalimat verbalnya. Oke, udah bisa melihat tabel yang baru? Udah, Udah. Pak. Nah, Sudah, ya. Pak. Lihat di tabel yang baru, sekarang ini pakai kata kerja ya. Lihat, yang present itu sekarang, yang past itu dulu. Nah, lihat. Ada perbedaannya tidak? Kata kerjanya. Kata kerja itu yang ini tuh. Hah? Ada. Ada, ya betul. Kalau sekarang itu follow, kalau dulu itu follow with. Misalnya, contoh ya kalimat ini Bapak ya. I follow with Chelsea Islan 2 years ago in her Instagram misalnya. Saya Bapak dulu memfollow atau mengikuti Instagram Chelsea Islan ya. Kalau sekarang enggak gitu. Kemudian call itu memanggil ya. Kalau dulu verbnya called. Sekarang itu wait, dulu itu waited. Nah, itu yang ed di belakangnya itu yang beraturan. Tetapi ada juga kata kerja verb 2 yang tidak beraturan. Contohnya ada go. Verb 2-nya jadi when. Kan tidak beraturan kan? Kalau beraturan harusnya Pak go ahead gitu kan? Kalau di sini go, verb 2-nya when. Kemudian drink, apa drink? Ini. Hah? Minuman. Excuse me. Drink apa drink? Minuman. Ya, Minuman. bisa minuman, bisa minum ya. Minuman, Pak. Ya, bisa minum. Bisa minuman ini, bisa juga minum kata kerja ya. Bismillah. Nah, ini juga drink ya, barusan itu drink ya. Karena sudah minum berarti drunk ya. Verb 2 drunk, kalau verb 1 drink, verb 2-nya drunk. Kemudian ada eat sama eat. Apa eat? Makan. Makan, betul ya. Ya, makan. Verb 2-nya jadi verb 1 eat, verb 2-nya jadi ate. Ate itu artinya sudah makan gitu. Misalnya, contohnya, now I eat meatball. Sekarang saya makan bakso. Kalau pakai ate, yesterday I ate meatball. Kemarin saya makan bakso. Bisa terbayang perbedaannya tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ya. Good. Ya. Kemudian ada run. Apa run artinya run? Lari, betul ya. Verb 1-nya run, verb 2-nya ran. Nah, kita lihat example contohnya. Last morning we waited for him, but he did not come. Pagi tadi kita menunggu dia, tapi dia tidak datang. Kemudian yang selanjutnya, last year we rode motorcycle. Tahun kemarin atau tahun lalu kita naik motor bareng. We rode motorcycle together, but now we never meet. Tetapi sekarang kita tidak pernah bertemu. Nah, ini contoh yang pakai verb 2 ya, ada last morning, last year, itu menunjukkan terjadi di masa lalu. Oke ya, everyone. Nah, ini adalah udah kelihatan, ada kelihatan? Ya, Pak. Ya. Ada, Pak. Ya, kita ada contoh ya. Lihat, complete the sentences below. Nah, lihat di sini ini kita pakai verb 2 ya. I bla 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 happy when I got 100 score. Saya titik-titik bahagia ketika saya sudah mendapat nilai 100. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa?
Pakai is atau pakai was? Was. Was. Kita lihat ya. Deng deng, karena belum keluar. Betul ya, betul. Cesi pakai was ya. Karena dulu ya. Dari mana Pak? Itu kan nggak ada tulisan last year, last weekend atau itunya yang menunjukkan ini ada kalimat got, I got. Got itu sudah mendapatkan, kalau get sedang mendapatkan ya. Kalau got mah sudah, itu sudah terjadi. Makanya betul pakai was. Oke. Number 2. Tina and Eva bla 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 seem 5 years ago. Tina dan Eva titik-titik slim. Apa slim teh? Ada yang tahu slim? Apa Mutia? Langsing, betul ya. Eva dan Tina titik-titik langsing 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Nah, kira-kira kira-kira bukan verb ini ya. Kira-kira to be yang cocok apa? Were. Benar ya, kita lihat. Pakai were, benar ya. Kalau yang 2 orang di kalimat past tense itu pakai were, benar ya. Kalau 1 orang pakai was. Ya, good Irfan ya. Oke, number 3. Mira, iya. Ya, Denny. Denny kenapa? Angkat tangan. Oke, kita lihat lagi nomor 3 ya. Denny kenapa Den? Angkat tangan. Nggak apa, kepencet. Oh, kepencet. Ya. Kita lihat nomor 3, last year. Nah, last year itu tahun lalu ya. We bla 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 together in the class. Tahun lalu kita titik-titik together in the class. Kita titik-titik bersama di kelas. Kira-kira jawabannya yang cocok apa? Ini pakai kata kerja, bukan pakai to be apa? Apa Irfan? Kalau di kelas kira-kira kita ngapain ya? Makan, minum, ngobrol atau bertemu atau apa? Apa saja? Belajar. Nah, betul ya, kita lihat belajar. Belajar, nah belajarnya itu juga pakai studied. Kalau belajar saja, belajar terjadi belajar gitu, sedang belajar itu study. Kalau sudah setahun yang lalu kita studied, jadi sudah belajar. Oke, betul ya. Studied, tapi pakai verb 2. Harusnya study, tapi ini pakai verb 2 jadi studied. Betul. Oke, good. Kita lanjutkan. Number 4. Who can answer number 4? Yesterday he bla 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 meatball. Kira-kira apa? Ate, betul ya, betul Sasha. Ate itu sudah makan yang tadi ya. Ditulisnya ate. Oke, number 5. Last Sunday they bla 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 to Pangandaran. Apa? Alia? When, betul Alia ya. Last Sunday, hari Minggu kemarin, they went to Pangandaran. Good ya, alhamdulillah ya. Sudah Bapak perhatikan, sudah bagus. You can get the learning and you can answer the exercise, the example exercise. Oke, good ya. Bagus semuanya. Oke, thank you. Mungkin hanya sampai sini pelajarannya. Nanti tugasnya Bapak kirim di Google Classroom masing-masing untuk bagaimana melihat pembelajaran hari ini. Oke, do you understand everyone? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yeah, I'm sorry for the mistake. Tadi maaf, tadi itu dari jam 8, dari setengah 8 sih Bapak udah ngetik udah ngotak-ngatik komputer, ternyata Bapak tidak bisa mendengar suara kalian gitu. Jadi makanya tadi sampai 4 komputer diganti gitu. Ini alhamdulillah bisa mendengar suara kalian. Oke, everyone,
Thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan boleh di lip, boleh bukan lip, boleh lab ya, silakan. Thank you.